Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita lanjutkan kuliah polusi tanah dan air bawah tanah dengan topik sifat hidrolika dan aliran air tanah bagian kedua. Pada bagian sebelumnya kita sudah membahas mengenai kadar air tanah, retensi air tanah, aliran air tanah jenuh, konduktivitas hidrolika. Dan di sini kita akan membahas mengenai aliran vertikal dan infiltrasi. Sebagai review yang sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai kadar air tanah, kemudian retensi air tanah, yaitu sifat hidrolika tanah yang sangat penting, yang menggambarkan kemampuan tanah dalam menyimpan air di dalam pori-porinya. Kemudian model retensi air tanah, yaitu khususnya model Van Genagten, yang bisa menunjukkan hubungan antara retensi air tanah dan kadar air tanah. Dan ini adalah salah satu contoh dari tugas yang pernah dikerjakan. Jadi menggunakan data yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian membuat persamaan dan dilakukan optimasi parameter sehingga diperoleh grafik atau diperoleh persamaan dari Van Genagten yang sudah ditentukan atau dioptimasi parameternya dan bisa dibuat grafik hubungan antara kadar air tanah dan retensi air tanah. Kemudian kita akan masuk ke infiltrasi. Memahami infiltrasi ini tentunya sangat penting karena ini adalah titik masuknya air dari luar tanah melalui permukaan tanah ke dalam tanah yang nanti pada akhirnya akan terus masuk ke aquifer bila terjadi infiltrasi yang terus-menerus. Dan apabila yang terinfiltrasi adalah air yang mengandung polutan, maka tentunya polutan tersebut akan terbawa juga ke dalam aliran menuju ke air tanah. Infiltrasi sendiri adalah salah satu topik yang sudah dibahas di mata kuliah hidrologi teknik, sehingga di sini akan lebih banyak mengulas beberapa hal yang mungkin pernah dibahas di mata kuliah hidrologi teknik, hanya akan lebih sedikit mendetil pada bagaimana proses dan menghitung kedalaman infiltrasi yang terjadi. Infiltrasi adalah masuknya air melalui permukaan tanah, dan ada istilah laju infiltrasi atau infiltrabilitas, yaitu ukuran laju aliran air yang mampu diserap oleh tanah. Satuan infiltrasi adalah panjang per waktu, misalkan milimeter per jam. Kemudian laju infiltrasi akan menurun seiring tanah menjadi jenuh. Dan bila laju hujan melampaui infiltrabilitas, maka yang terjadi adalah genangan atau runoff. Infiltrabilitas ini akan berhubungan dengan konduktivitas hidrolika di atas permukaan, di lapisan permukaan tanah. Sehingga kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung atau menentukan konduktivitas hidrolika, maka selanjutnya itu akan dapat digunakan dalam menentukan infiltrasi. Dan untuk pengukuran di lapangan, laju infiltrasi dilakukan atau diukur menggunakan infiltrometer. Kapasitas infiltrasi menurun dengan cepat pada saat kejadian hujan dan cenderung mendekati konstan setelah beberapa waktu kemudian, beberapa jam kemudian ketika hujan masih berlangsung. Pada awalnya, air yang diinfiltrasi akan mengisi ruangan yang tersedia dan mengurangi gaya kapilaritas yang menarik air ke dalam pori-pori tanah. Partikel tanah liat dapat mengembang ketika membasah dan memperkecil atau menyumbat pori-pori tanah sehingga infiltrasi berkurang. Areal yang tidak terlindung, hutan atau tanaman atau bahan organik, butiran air dapat merusak struktur tanah, butiran air hujan dapat merusak struktur tanah, dan partikel tanah terlepas dari permukaan tanah dan kemudian mengisi, menutupi pori-pori tanah permukaan yang pada akhirnya menghambat laju infiltrasi. Kurva infiltrability dapat dilihat seperti ini. Kalau ini ada infiltrability, ini adalah waktu, maka semakin lama infiltrability akan semakin berkurang atau menurun, sehingga pada akhirnya akan terjadi infiltrability yang konstan. Dan ini adalah gambaran umum ya yang terjadi setiap ada peristiwa infiltrasi atau infiltrability.
Kalau di sini adalah infiltrability, ini adalah kumulatif infiltrasinya akan meningkat secara tajam, tapi kemudian akan meningkat secara hampir sama dengan linear, karena infiltrability atau laju infiltrasinya akan sudah mencapai konstan, sehingga penambahannya pun akan konstan. Grafik ini menunjukkan hubungan atau dua kurva. Yang pertama adalah ini adalah infiltrability atau laju infiltrasi yang makin menurun. Ini dari data. Kemudian ini adalah infiltrasi kumulatif yang dihitung berdasarkan data infiltrability tentunya. Dan ini adalah data yang digunakan. Kita bisa bayangkan apabila di satu tempat terjadi hujan, maka di situ akan terjadi pembasahan tanah menjadi jenuh dan kemudian terjadi infiltrasi dan airnya akan masuk sampai ke water table atau aquifer. Bisa dibayangkan apabila di permukaan di sini terjadi atau terdapat bahan-bahan yang bila dia mengalami basah atau menerima hujan akan terjadi pelepasan bagian-bagian dari misalkan sampah ya atau limbah tertentu yang kemudian akan tercuci dan terbawa ke dalam tanah karena terjadinya infiltrasi setelah hujan yang menimpa limbah tersebut. Dan laju dari infiltrasi ini tentunya akan berbeda-beda tergantung dari kondisi atau jenis batuan ya, jenis batuan atau jenis tanahnya. Semakin poros maka akan semakin cepat mengalir, semakin tidak poros atau tidak berpori maka infiltrasi akan semakin sedikit. Ini adalah double ring infiltrometer yang biasa digunakan. Tentunya ini lebih banyak digunakan dalam analisis infiltrasi untuk hidrologi ya atau neraca air. Dan bisa juga kita menggunakan model yang seperti ini yang dilengkapi dengan atau tabung Marriott dan peralatan pengukuran yang lain. Tapi umumnya yang digunakan adalah double ring infiltrometer seperti ini. Infiltrometer itu apabila kita simulasikan atau kita buat animasi sederhananya, dibuat dua ring karena ketika air itu diisikan ke dalam ring yang di bagian luar ini air akan mengalir ke segala arah. Jadi dari dalam keluar, ini juga dari dalam masuk ke bawah, setelah melewati ring akan keluar. Sehingga di sini air itu tidak dapat didefinisikan atau tidak dapat ditentukan mengalir ke arah mana. Sehingga infiltrasi yang terjadi itu tidak bisa dijustifikasi sebagai aliran yang vertikal ke bawah. Jadi di sini disebut buffer zone yang memang disengaja untuk menyediakan air yang mengalir ke segala arah sehingga di sekeliling ini akan terjadi area yang jenuh. Dan kemudian di bagian ring dalam ini akan diberikan air yang kemudian akan mengalir karena sekelilingnya sudah jenuh, dia hanya akan terjadi aliran, di situ hanya akan terjadi aliran vertikal ke bawah. Dan ini bisa dipastikan bahwa memang infiltrasi yang terjadi adalah yang terukur di permukaan. Seperti itu. Jadi inilah gunanya ada double ring infiltrometer yang di sini disebut buffer zone yang berada di antara outer ring atau ring luar dan ring dalam, dan kemudian ini adalah inner zone yang akan menjadi tempat kita lakukan pengukuran infiltrasi. Infiltrasi dikendalikan oleh dua gaya gravitasi dan kapilaritas. Pori-pori yang kecil akan menghambat gravitasi, tapi akan menarik air melalui mekanisme kapilaritas. Laju infiltrasi ini dipengaruhi oleh sifat fisik dan hidrolika tanah, tipe vegetasi dan tutupan lahan, kadar air tanah, suhu tanah, intensitas hujan, air yang telah terinfiltrasi ke dalam tanah akan berada pada
akan berada di dalam tanah, dan sebagian akan bergerak ke lapisan yang lebih bawah menuju aquifer, atau bisa terjadi bergerak di lapisan bawah tanah atau subsurface sebagai subsurface runoff. Jadi bergerak secara lateral tapi di bawah tanah, di dalam tanah. Dan tentunya sebagian lagi air itu akan tersimpan di dalam tanah. Artinya setelah kondisi tanah menjadi tidak jenuh, maka sebagian akhir air akan tertahan di dalam pori-pori tanah. Apabila kadar air tanah di awalnya rendah, maka infiltrabilitas di awal akan lebih tinggi. Kemudian bila permeabilitas dari tanahnya itu sendiri rendah, maka infiltrabilitasnya juga rendah. Apabila tanah berstruktur dengan banyak ruangan terbuka, infiltrabilitasnya tinggi, jadi air atau cairan itu akan lebih mudah untuk melewati atau masuk seperti itu. Kemudian tanah dengan tekstur kecil, misalkan liat, itu akan memiliki infiltrabilitas yang rendah. Kita bisa membuat satu simulasi sederhana kembali mengenai pergerakan air di dalam tanah dalam satu proses infiltrasi. Misalkan di sini adalah satu soil profile atau profil tanah yang dipotong melintang. Ini adalah kedalaman. Kemudian di permukaan terjadi penjenuhan atau genangan terus-menerus. Ini misalkan terjadi hujan atau memang terjadi penumpahan air, baik air murni maupun air yang mengandung konten zat-zat tertentu di permukaan, dan kemudian akan terjadi rembesan atau infiltrasi air masuk ke dalam tanah sampai pada satu waktu dan kedalaman tertentu. Di sini disebut sebagai saturation zone, artinya zona di mana seluruh permukaan atau seluruh pori-pori tanah di permukaan itu terisi oleh cairan atau oleh air. Ini adalah transition zone, atau di mana terjadi transisi dari basah ke dari kering ke basah, ya, karena terjadi infiltrasi terus-menerus. Dan di sini adalah wetting zone, jadi zona di mana terjadi pembasahan dari lokasi yang semula kering atau semula pada kadar air tanah awal tertentu. Dan di garis batasnya disebut sebagai wetting front. Apabila kita coba gambarkan, ini kedalaman tanah, dan yang X-nya adalah kadar air tanah, maka di permukaan itu akan memiliki kondisi tanah atau kondisi kadar air tanah jenuh. Dan di bawah wetting front itu memiliki kondisi tanah awal dari tanah tersebut, jadi θ 0, θ S. Kemudian sepanjang zona transisi ada θ F, kadar air tanah volumetrik, ya, pada zona transisi. Kemudian di sini kita bisa tentukan wetting front ini memiliki satu kedalaman. Jadi kalau air sudah mengalir dalam proses infiltrasi semakin dalam, maka jarak dari permukaan sampai ke titik terjauh yaitu wetting front ini adalah jarak yang kita berikan di sini variabel LF. Kita buat kembali gambarnya, hanya bagian grafiknya saja. Ini kedalaman, ini adalah kedalaman atau Z, ya, dari tanah. Kemudian ini adalah kedalaman wetting front atau kedalaman atau jarak air infiltrasi, jarak terjauh air infiltrasi. Maka total infiltrasi yang terjadi itu adalah jarak ini dikalikan dengan perubahan kadar air yang terjadi dari θ 0 sampai θ F. Karena θ 0 itu adalah awal dari kondisi kebasahan awal dari tanahnya, kadar air awal dari tanahnya, dan θ F itu setelah terjadi infiltrasi, dan selisihnya apabila kita kalikan dengan kedalaman itu adalah total air yang terinfiltrasi.
Kemudian untuk mengetahui laju infiltrasi, karena kita sudah mengetahui infiltrasinya berapa, maka laju infiltrasi adalah turunan pertama terhadap waktu dari infiltrasi, yaitu theta L karena theta delta theta atau selisih dari kadar air awal dan kadar air transisi dikalikan dengan turunan pertama dari LF jarak ini terhadap waktu. Persamaan ini kita gunakan, kemudian kita gunakan juga persamaan yang lain, yaitu laju infiltrasi adalah K dikalikan H0 dikurangi HF plus LF dibagi LF. Di mana K ini adalah konduktivitas hidrolika tanah pada zona transisi, H0 adalah potensial matriks di permukaan tanah, atau psi, atau hisapan matriks yang kita pelajari di retensi tanah, dan HF pada potensial matriks di garis basa terdepan atau di wetting front, dan T adalah waktu tempuh. T ini adalah waktu tempuh. Kemudian kita samakan kedua persamaan ini menjadi persamaan sebagai berikut. Bila kita integrasikan, maka kita akan mendapatkan persamaan yang berikut ini. Kenapa diintegrasikan? Karena ini adalah persamaan untuk ini adalah bentuk turunan pertama dari kedalaman infiltrasi, ya LF atau kedalaman wetting front. Sehingga bila kita ingin mengetahui kedalaman wetting front, maka kita harus lakukan integrasi. Dan setelah diintegrasi, diperolehlah seperti ini. Persamaan ini kemudian dikenal sebagai persamaan Green and M implicit function. Dan persamaan ini tidak bisa dipecahkan secara langsung karena ada LF ya. Di sini ada LF yang kita cari. Pada posisinya itu ada yang di luar lon dan ada yang di dalam lon. Dan ini posisinya tidak bisa kita pecahkan secara langsung. Sehingga salah satu metode yang bisa digunakan adalah metode iterasi. Yang pertama, untuk melakukan iterasi tersebut, kita ubah dulu persamaannya menjadi satu persamaan baru dengan memindahkan KT ke sebelah kanan. Sehingga apabila persamaan ini sudah memiliki nilai LF yang tepat, maka seharusnya nilainya 0. Nah, ini adalah fungsi LF. Nah, fungsi LF ini seharusnya apabila LF-nya sudah benar, nilainya sama dengan 0. Karena ini adalah fungsi yang sudah dipindahkan bagian kiri ke kanan. Sehingga kalau kiri sama dengan kanan, dijadikan satu ruas, maka jumlahnya seharusnya 0. Seperti itu. Dan untuk mendapatkan nilai LF, kita akan melakukan coba ralat, trial and error, memasukkan nilai LF yang berubah-ubah sampai kita bisa temukan angka atau nilai dari fungsi LF-nya mendekati atau sangat kecil sekali, sehingga kita bisa toleransi atau sama dengan 0. Nah, ini metode yang digunakan di sini adalah Newton-Raphson method, di mana Newton-Raphson method itu akan melakukan iterasi LF, ya LF pada iterasi berikutnya adalah LF yang pada iterasi yang sekarang dikurangi pembagian atau perbandingan antara fungsi dari LF pada iterasi yang sekarang dibagi dengan turunan pertama dari fungsi LF. Dan fungsi LF sendiri adalah turunan dari fungsi ini.
Nah, kemudian kita akan melakukan iterasi. Ini adalah contoh setelah kita bisa membuat dalam bentuk file Excel ya. Di sini kita lakukan iterasi sampai mendapatkan error yang lebih kecil dari persyaratan yang kita tentukan. Nah, apabila persyaratan itu sudah memenuhi, maka nilai LF-nya itu bisa digunakan untuk waktu yang kita inginkan. Jadi di sini kita masukkan waktunya, kemudian kita cari LF-nya. Pada waktu katakan 35 second, berapa kedalaman infiltrasinya? Kedalaman air yang masuk ke dalam tanah. Ya, seperti itu. Misalkan di sini kita sudah lakukan beberapa pencarian LF pada detik pertama 0,32, detik ke-21 1,54, kemudian detik ke-35 1,99 cm. Artinya setelah 30 detik terjadi aliran air infiltrasi sedalam 1,99 cm. Ini adalah kedalaman yang dicapai air yang mengalir melalui infiltrasi. Jadi bukan kedalaman atau ketebalan air yang terinfiltrasi. Untuk mendapatkan ketebalan air yang terinfiltrasi, kita hitung I-nya dengan menggunakan persamaan yang sebelumnya sudah kita lihat di awal. Untuk menghitung akumulasi dari LF, yaitu LF, ya, LF dikalikan perbedaan kadar air antara kadar air awal dan kadar air transisi. Seperti ini. Dan untuk mendapatkan laju infiltrasinya tentunya kita bisa langsung menghitung ya, menghitung dengan menggunakan nilai selisih atau turunan pertama dari I. Dan kalau kita plotkan, maka akan diperoleh ini adalah laju infiltrasi, ini adalah kedalaman infiltrasi atau LF. Oh, terbalik. Ini adalah cumulative infiltrability dan ini adalah kedalaman wetting front ya. Ini sumbu Y-nya terbalik, jadi dari 0 ke 2,5. Dan ini adalah sumbu Y untuk infiltrability kumulatif atau infiltrasi total. Tentunya kita juga mengetahui berbagai model yang sudah pernah dipelajari atau digunakan dalam menghitung infiltrasi. Ini adalah model Green NM. Kita bisa lihat di sini. Kemudian ini model Kostiakov. Ini adalah model Horton. Biasanya kalau kita menggunakan double ring infiltrometer, metode ini yang paling sering digunakan untuk menghitung atau menentukan laju infiltrasi berdasarkan data pengukuran menggunakan double ring infiltrometer. Kemudian ini adalah metode Philip. Kalau metode-metode yang sebelumnya itu lebih banyak metode pendekatan secara empirik, Philip ini sudah mulai menggunakan sifat dari fisika atau properti fisika dari tanah, yaitu di sini disebutkan adanya sorptivity di sini, sorptivity, dan ini dikaitkan dengan kemampuan tanah untuk meresapkan air. Hanya yang membedakan di Philip ini dia menggunakan T-nya adalah T pangkat setengah. Dan ini metode Holtan, model dari Holtan, agak mirip dengan metode Horton. Sebagai contoh, ini kalau kita gunakan keempat metode tadi,
Ini yang T pangkat setengah, ini adalah Philip yang akan digunakan untuk Philip. Ya. Dan ini adalah grafik infiltrasinya. Ini adalah laju infiltrasi atau infiltrability, dan ini adalah cumulative infiltration. Dan ini data yang kita plotkan untuk menghitung, untuk memplot grafik ini. Kita juga bisa versuskan, kalau tadi waktunya dalam T, ini kita bisa versuskan waktunya dalam T pangkat setengah di sumbu X ya. Sehingga di sini bisa dilihat kumulasinya. Kumulasi dari infiltrasi itu bisa terlihat garis lurus kalau difokuskan atau diversuskan dengan waktu pangkat setengah seperti itu. Dan kita juga bisa melakukan perbandingan model-model yang tadi, Green and M, kemudian Kostiakov, Horton, Phillips, Holtan, dan di sini parameternya kita bisa tentukan kalau kita punya data. Jadi kita punya, ini ada waktu, kemudian ini waktu pangkat setengah, ini adalah data akumulasi infiltrasi, di sini adalah data laju infiltrasi atau infiltrability, dan dengan menggunakan data ini, dengan menggunakan masing-masing dari model yang sudah disajikan, kita bisa mencari angka berapa sebetulnya nilai infiltrasi yang, nilai parameter dari masing-masing persamaan infiltrasi yang digunakan supaya data itu berimpit dengan grafik yang kita buat dari hasil perhitungan. Seperti itu. Dan di sini kita bisa lihat errornya dan R kuadratnya. Jadi kelihatannya di sini yang paling tinggi untuk kasus ini adalah Kostiakov. Tentunya akan berbeda-beda dari setiap kondisi data hujan atau setiap lokasi hujan, setiap lokasi lahan untuk nilai infiltrasinya. Dan kita juga bisa menggunakan grafik untuk membandingkan dari masing-masing model yang kita sudah buat infiltrasinya. Di sini kita bisa menentukan mana yang lebih cocok dengan kasus kita. Nah, berikutnya kita akan melakukan latihan dengan contoh soal untuk menentukan laju infiltrasi dan infiltrasi kumulatif menggunakan model Green and M untuk tekstur tanah liat, berat, dan pasir pada waktu T sama dengan 1 menit. Kemudian menghitung nilai LF atau kedalaman wetting front dengan nilai kesalahan error sebesar 0,001 dengan metode Newton-Raphson. Jadi, iterasi kita nanti akan dibatasi apabila sudah diperoleh nilai error atau selisih antara iterasi yang sekarang dengan yang sebelumnya kurang dari atau sama dengan 0,0001, maka kita anggap perhitungannya sudah selesai dan solusinya sudah diperoleh. Ini adalah data ya. Jadi pertama kita buat dulu datanya. Yang pertama yang dicari adalah T. Yang dicari adalah LF pada T sama dengan 60 detik atau 1 menit dengan error 0,001 yang kita gunakan sebagai pembatas iterasi. Tanah pertama adalah liat berat dengan nilai KS, kemudian nilai theta saturasi, kadar air jenuh, ya. Kemudian kadar air awal, kemudian perbedaan ini adalah head di permukaan dan head di dalam tanah, di zona transisi. Kemudian untuk tanah pasir, nilai KS-nya, kemudian theta S-nya, theta inisialnya, head di permukaan, dan head di dalam tanah, seperti disebutkan di sini. Dan dengan data ini, kita akan melakukan iterasi menggunakan Newton-Raphson untuk mencari nilai LF pada persamaan atau model Green and M.
Dan kemudian kita bisa melakukan hal yang sama untuk berbagai tekstur tanah yang memang kita sudah miliki datanya. Jadi kalau sudah ada datanya, kita bisa memodelkan dengan menggunakan GreenNM. Contoh yang tadi, ini adalah untuk lihat berat, laju infiltrasinya akan diperoleh, LF-nya diperoleh 4,08, kemudian laju infiltrasinya 0,006747, dan infiltrasi kumulatif sama dengan 0,40482 cm. Contoh kedua adalah untuk pasir, ini nilai LF-nya 6,82, laju infiltrasinya 0,0128, dan infiltrasi kumulatif pada detik ke-60 adalah 0,6784. Jadi di sini kelihatan berbeda sekali berapa infiltrasi yang bisa dilakukan oleh tanah liat berat maupun tanah pasir. Untuk mengerjakan soal ini atau latihan ini, maka kita harus membuat beberapa pemrograman dan membuat persamaan yang akan digunakan di dalam Microsoft Excel. Yang pertama, tentunya kita harus membuat dulu fungsi dari error atau epsilon ini. Ini yang nanti akan kita evaluasi terus berapa nilainya, seperti itu. Jadi, fungsi error ini adalah fungsi yang berisi persamaan model GreenNM yang sudah disatu ruaskan. Sehingga kalau nilai LF-nya sudah benar, maka nilai dari epsilon ini seharusnya 0 atau mendekati 0. Kemudian kita membuat fungsi kedua yang merupakan turunan dari fungsi ini. Ya, turunan dari fungsi ini terhadap LF. Dan kemudian kita membuat fungsi berikutnya adalah LF yang sekarang itu merupakan LF yang sebelumnya dalam iterasi, dikurangi fungsi epsilon dan dibagi dengan turunan pertama fungsi epsilon ini terhadap LF. Jadi nanti di dalam fungsi itu kita tinggal memasukkan nilai LF, kemudian nilai epsilonnya, dan nilai ini, nilai turunan pertama dari epsilon. Kemudian setelah nilai dari error atau epsilonnya mencapai kriteria yang kita harapkan, maka kita sudah akan mendapatkan nilai LF. Setelah itu kita bisa menghitung laju infiltrasi dengan menggunakan fungsi yang ini, fungsi DI per DT atau laju infiltrasi. Kita tinggal memasukkan nilai K, kemudian head pada permukaan, head pada kedalaman transisi, atau di head di wetting front, ditambah kedalaman wetting front dibagi wetting front. Kemudian infiltrasi kumulatifnya juga sama, kita tinggal menghitung dengan menggunakan nilai konduktivitas hidrolika, head, LF, dan juga waktu, dalam hal ini 60 detik. Seperti itu, terima kasih. Nanti kita lanjutkan dengan menggunakan modul lesson.